Ini sesi yang kelima. Pagi hari ini kita akan langsung masuk ke sesi yang baru di binary search tree ya. Jadi kita bakal bahas BST doang sebenarnya, dan harusnya ini dibahas dari 2 sesi. Tapi kalau enggak, pikirku minggu depan kita bakal review aja buat persiapan kuis, karena kuis kita kan di week yang ke-7 tanggal 18 Maret. Ya ingat ya. Jadi 2 minggu dari sekarang kita sudah kuis. So pikirku hari ini kita desain aja BST-nya sedapatnya. Kalau misalnya nggak kelar, kita bakal lanjut minggu depan. Kalau misalnya minggu depan kita punya waktu sisa banyak, aku bakal manfaatin buat bahas hash table chaining aja, karena itu yang bakal keluar di quiz nanti. Gitu. Itu jangan lupa absen di Bimai sama di BST. Ini sudah masuki bulan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang puasa. Buat yang tidak puasa, jangan menjadi teman yang sedang puasa ya. Aduh, tidak baik loh. Oke, kita mulai aja buat hari ini. Aku bakal bahas BST, guys. Kalau mau buka notionnya boleh ya di bit.ly/struct-class. Oke. BST. Sebenarnya materi ini kalau dibandingin sama kemarin hash table lebih banyak hash table sih seharusnya ya. Cuman ini hal yang baru karena bentuknya tree. So hari ini kita bakal mulai masuk ke dalam structure data yang bentuknya itu sebuah pohon atau tree. Nih, binary search itu adalah salah satu tipe data, struktur data yang dia tuh punya 2 keunggulan utama. Yang pertama itu adalah peletakan node-nya terurut. Jadi kenapa kita pakainya binary search tree? Yang pertama itu adalah kita bisa naruhin node-node-nya atau isi dari datanya itu secara urut. Urutnya gimana? Harusnya kalian sudah lihat di lecture juga. Kalau BST itu kan bentuknya dari pohon, kayak dari ujungnya itu ada sebuah node, lalu dia punya anak di kiri dan kanannya sendiri. Dia itu bakal terurut karena anak yang di kiri itu pasti harus lebih kecil daripada yang di kanannya. Misalnya yang kayak gini, kita punya node 10, anak kanannya pasti harus lebih besar dari 10. Berarti misalnya 11, dan anak kirinya itu harus lebih kecil dari 10, yaitu 9 misalnya. Bentuknya kayak pohon tapi kebalik, jadi dia makarnya ke bawah, dia bakal makarnya ke bawah gitu. Satu node bisa punya 2 anak, jadi ini bentuknya bakal selalu ke bawah, akan berkembang. Ini ya, jadi keunggulan yang pertama adalah peletakan node-nya itu pasti urut guys. Jadi ini bakal mempermudah kita buat cari node, buat juga mendelete dan lain sebagainya, karena bakal lebih cepat. Kita kalau mau nyarinya itu lebih kecil ya, kita bakal nyari dari atas terus ke kiri terus, atau kita mau cari delete angka yang lebih dari 10, kita bakal geraknya ke kanan terus, seperti itu. Dan juga lebih cepat untuk menemukan nilai maksimal. Nih poin yang kedua ya. Nilai maksimal maupun nilai minimumnya itu pasti bakal lebih cepat ditemuin. Kenapa? Karena kalau kita mau cari nilai yang minimum, berarti geraknya ke kiri terus saja kan? Ke kiri terus saja sampai kalian nemuin angka yang dia itu paling kiri. Jadi sampai kalau di sini ke kiri lagi ada 9, nya punya anaknya lagi yang pasti lebih kecil daripada 9. Jadi nanti bakal ke kiri terus sampai ke bawah, itu nanti bakal dapat nilai minimumnya. Kalau kalian ke kanan terus, anak yang paling kanan itu adalah nilai maksimumnya. Jadi dia lebih gampang buat nentuin nilai minimum dan maksimum. Beda kalau kayak kita punya sebuah linked list, kita punya kemarin hash table. Hash table kan bukan sebuah cara meletakkan node yang urut ya. Itu cuman salah kita punya sebuah struktur data di mana datanya itu tersebar secara rata. Setiap row punya data. Kalau yang ini kita mau segimana rupa, pokoknya node kita itu urut, lebih cepat buat nyarinya. Jadi di sini mungkin bakal lebih berguna kalau kita punya data itu, angka data itu yang diurutkan oleh suatu kondisi atau kolom tertentu. Setiap node di BST itu punya 2 child, jadi punya left child dan punya right child. Tadi yang aku bilang itu anaknya, jadi satu node ini, misal node 10 yang sedang kita anggap sebagai parentnya. Si 10 ini itu punya 2 anak, anak yang di kiri 9 dan anak yang di kanan itu 10. Left child pasti lebih kecil, right child pasti lebih besar, harus seperti itu. Dan ini
kalau kita ditanya time complexity-nya tuh buat insert, buat remove, buat search itu semuanya all of n. Jadi kalau kalian gambar grafiknya buat pencarian itu kan biasanya kalau n pasti lurus, kalau eksponensial kan kayak gini. All of n tuh berarti lebih efisien. Ini O of n ya. Ini O of n kuadrat. Ini O log n. Dia bakal lebih bagus buat time complexity-nya, bakal lebih cepat daripada kita harus cari secara manual. Ini ya bentuknya kalau BST-nya udah lumayan banyak. Nah, ini. Jadi bisa kita lihat dia tadi bilang kalau nentuin anaknya atau yang paling minimum itu siapa itu paling lebih cepat karena kita tinggal cari aja yang paling kiri berapa. Nah, ini kalau dari atas kita nyarinya pasti langsung kalau mau cari yang minimum langsung aja ke kiri, ke anak yang ke kiri, terus dari 3 ini masih ke kiri lagi. Nah, ini bakal ketemu 1. Kalau mau cari nilai maksimumnya gampang, tinggal cari aja ke kanan, terus ke kanan lagi. Ini kan kanan lagi udah mentok, berarti dia yang paling besar. Kalau di sini tadi sama ya, ini ke kiri, terus 3 itu punya anak kiri nggak? Punya, berarti dia ke kiri lagi. Terus 1 ini punya anak yang di kiri nggak? Nggak ada, berarti dia udah paling minimum. Nyarinya lebih gampang kalau mau cari nilai maksimum ataupun nilai minimumnya. Pokoknya cari paling pojok kiri sampai dia nggak punya anak lagi di kiri, berarti dia paling minimum. Kalau mau cari nilai maksimum, cari aja di kanan, right child-nya terus sampai mentok nggak punya anak lagi, berarti dia adalah yang paling maksimum. Jadi nanti kita bakal mencari BST itu konsepnya harus pakai rekursif. Semester lalu udah belajar rekursif, nah ini bakal kepakaian di sini. Hari ini kita bakal belajar pakainya rekursif buat masukin note yang ada di sini. Dan BST itu defaultnya kan tadi aku bilang punya 2 child ya, punya left child, punya right child juga, betul? Nah, kalau misalnya kayak gini, 8 itu punya left sama punya right child kan, punya 3 dan punya 10. Betul. Terus 1 ini tuh nggak punya left child dan nggak punya right child yang dalam bentuknya note. Tapi yang di sini tuh sebenarnya dia punya panah lagi, tapi ke 0. Yes. Dia punya 2 panah sebenarnya anaknya itu, tapi tunjuknya ke 0. Jadi anggapannya nggak ada data lah setelahnya 1 ini, cuman 0 doang kosong. Begitu juga 14 itu juga cuma punya 1 anak doang, 13. Note-nya yang kanan atau right child yang kanan itu sebenarnya dia nunjuk ke sini 0. Mungkin gitu aja. Sampai sini ada yang mau tanya dulu. Ini harusnya udah dibahas di lecture juga. Aman ya? Tahu konsepnya dari BST ya. Jadi kita membuat sebuah struktur data yang lebih efisien untuk di sorting. Ini adalah permulaan dari series nanti bakal bahas soal tree. Karena nanti setelah kita kuis kita bakal bahas AVL tree. Itu lebih kompleks daripada BST. Dia harus ngebalancein node-nya. Karena kalau di BST itu mungkin aja kita punya sebuah pohon atau punya sebuah tree itu kayak aneh bentuknya. Misalnya Misalnya di BST itu kita dimungkinkan untuk membuat sebuah tree seperti ini. Misalnya di situ 8 terus 3 misalnya 2 terus misalnya 1. Ini termasuk BST ya, ini termasuk BST atau sebuah tree karena dia bentuknya tetap dalam node. Dia punya left child, punya right child. Sebenarnya right childnya yang 8 itu adalah 0, right childnya 3 itu juga 0. Ini 2 ini punya right child 0, 1 juga punya childnya itu 0 dua-duanya. Ini adalah sebuah contoh BST juga, di mana dia tuh punya datanya kebetulan di kiri semua, yaitu lebih kecil daripada rootnya, akarnya. Kalau di tree kita sebut paling atas itu rootnya ya, atau akarnya, akar dari pohonnya itu. Kalau kita ngelakuin ini di AVL itu nggak boleh, karena ini bakal disebut sebagai sebuah pohon yang imbalance atau imbalance, dia nggak rata. Kenapa tree itu bisa disebut
imbalance atau dia nggak seimbang karena anaknya yang di kanan atau node-nya yang di kanan tuh nggak ada sama yang di sini, dia nggak ada sama sekali. Tapi yang di kiri itu banyak. Jadi dia menyimpang ke kiri, dia nggak seimbang, kirinya lebih banyak daripada yang kanan. Ini nggak bakal bisa dilakuin kalau kita punya sebuah tree yang AVL tree gitu. Karena di AVL tree nanti kita berusaha buat menyeimbangkan tree ini tuh jadi lebih singkat. Nggak perlu ke bawahnya berkali-kali, tapi dia bakal menyamping gitu. Dia bakal penuhin dulu yang kanan, baru bentuk satu row lagi di bawahnya, baru bentuk satu row lagi di bawahnya. Seperti itu. Jadi BST ini lebih simpel aja. Salah satu bentuk tree yang sederhana buat data structure. Hari ini kita bakal belajar 4 step buat membuat BST ini, yaitu mulai dari masukin datanya seperti biasa, searching, delete, dan juga update. So kita masuk aja sambil bahasnya di coding dan aku bakal bahas gambar-gambar nanti di Excalibur. Boleh buka definisinya aja. Jadi ini konsepnya tetap sama seperti kita biasa. Kita bakal membuat struct dulu paling awal. Jadi node-node ini itu kita biasa buat node kan pakai struct ya. Nah ini sama. Bundaran-bundaran ini itu adalah sebuah node. Kita bakal perlu bikin semuanya ini dalam bentuk struct. Ini node 11 ini bentuknya juga tipe datanya node gitu ya. Ini semua adalah node yang tipe datanya itu nanti kita terserah mau isinya cuma satu data doang 9, 10, 11 berarti kan isinya datanya angka tok, atau kita mau ngasih datanya ada data customer, data barang, data penjualan dan lain sebagainya itu juga bisa, asal ada satu nilai patokan yang kita bikin untuk sortingnya. Kalau di sini kan angkanya kita jadiin sorting. Kalau misal kita punya data produk yang dijadiin sortingan adalah data harganya, itu juga bisa. Jadi kita masukin dulu aja library yang mau dipakai, stdio.h dan juga stdlib. Nah pertama-tama kita bikin struct node-nya dulu buat bikin template dasar. Isi dari satu node itu apa aja isinya. Kalau yang simple di sini aku mau contohin aja, misal isinya cuma satu, yaitu value-nya berapa atau angkanya itu berapa. File value ya. Selain dia cuma punya value doang, jadi selain dia cuma punya value, dia juga harus punya dua hal lain, yaitu adalah dia punya pointer untuk nunjukin anak yang kiri itu siapa, dan juga punya pointer ke kanan, kiri sama kanannya. Dia harus punya dua pointer, kiri sama kanan, buat nunjukin anaknya itu mana. Yang di kiri nanti bakal kita bikin yaitu left, pointer buat nunjukin anak yang kiri, yang satunya yang right, buat nunjukin anak yang di kanan itu apa. Jadi sebenarnya yang dia simpan itu lagi-lagi adalah address node yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri ya. Misal yang di kanan ini adalah addressnya 0x11, yang disimpan sama node 10 punya right pointer itu adalah 0x11 yang disimpan. Lagi-lagi yang disimpan itu adalah address node anaknya. Kalau di sini pointer right berarti dia nyimpan address node 11. Kalau pointer left yang node 10 ini dia nyimpennya adalah address dari node 9. Kita bikin aja dulu pointer untuk nyimpan address anak kiri dan anak kanannya. Berarti kita bisa bikin seperti ini, struct node left dan right. Kita bikin sekaligus saja struct node left. Jadi kita buat nyimpan pointer address
node anak yang di kiri, satunya buat nyimpen pointer tapi address anak yang di kanan. Jadi ini adalah untuk pointer yang simpan address node kiri. Jadi sama aja kayak kita bikin data structure biasa, perlu bikin seperti ini juga. Terus step yang kedua, jadi step yang pertama itu bikin struct dulu. Step yang kedua itu kita perlu bikin function new node. Seperti biasa, kita perlu bikin lagi functionnya buat bikin node tersebut. Di sini aku bikin aja namanya struct langsung saja node. Ya, nama structnya apa? Kalau kita bikin di sini aku bikinnya node, berarti ininya node terus bintang karena kita mau return dia dalam bentuk node. Nama functionnya itu new node aja kayak biasa. Dan karena kita cuma punya satu data yang mau disimpan oleh node tersebut, berarti kita kasih parameternya itu value-nya, integer value-nya aja. Dan isinya apa? Seperti biasa harus ada 3 hal ya. Yang pertama itu adalah malloc, terus masukin datanya, terus return. Jadi jangan lupa yang new node ini harus ada 3 step. Harusnya sudah ingat ya, karena sering diulang-ulang. Yang pertama itu adalah bikin malloc, yang 2B atau step bikin function. Yang kedua itu adalah masukin data ke node baru. Dan yang ketiga C, return node. Malloc, masukin data, return. Malloc, masukin data, return. Malloc, masukin data, return. Tinggal bikin aja berarti node new. Jangan new node berarti apa ya? Node aja lah, node sama dengan node bintang malloc size of ya, malloc dulu. Setelah itu baru masukin datanya. Data yang dimasukin itu nggak cuman value-nya doang, tapi pointernya juga jangan lupa di set ya, karena dulu aku pernah lupa set pointer, jadi sempat bingung waktu kuis ini kok nggak selesai code-nya gimana. Kalian semua udah benar. Ini jangan lupa, jadi bikin node ke file sama dengan file buat masukin data value-nya. Terus juga masukin yang pointer left dan right. Node ke left itu sama dengan node ke right. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Untuk assign 2 value sekaligus, left sama right-nya kita sama-sama jadiin atau assign ke 0. Nah udah, tinggal di return node-nya. Jadi kita udah berhasil bikin satu node seperti ini, dimana left-nya itu di-assign ke 0, right-nya juga di-assign ke 0. Ini adalah node seperti ini bentuknya, satu bundaran, anggap aja lingkaran. Yaitu kalau di data structure di komputer kita nggak bakal bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini, itu visualisasi doang, biar lebih gampang kita mudengnya aja. Ini biasa kalau bikin tree itu biasanya pokoknya satu node dibikinnya lingkaran. Kalau kemarin link list mungkin dibikinnya kayak kotak-kotak gitu. Kalau kayak gini biasanya kita bikinnya lingkaran, kayak daun-daunnya itu bentuknya lingkaran, daun di pohonnya. Setiap daun ini punya satu data value, lalu punya pointer atau ranting yang nunjuk ke daun sebelahnya. Nah, ranting yang kiri itu nunjuk ke daun yang di sebelah kiri. Ranting yang di kanan itu nunjuk ke node atau daun yang sebelah kanan.
Kalau udah bikin function buat node baru, lanjut kita bakal bikin insert. Nah, insert ini tuh caranya nanti konsepnya pakai recursive. Jadi mungkin sambil aku gambar di sini aja. Sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah node. Ini dia node. Nah, dalam sebuah BST, kayak tadi aku udah sempat bilang, kita tuh punya istilah buat menyebut node yang paling atas, yaitu namanya adalah root. Root ini tuh berarti kalau diartikan akar ya, akar dari pohonnya itu sendiri. Jadi dia yang paling atas, dia yang kita sebut sebagai akar pohonnya. Kenapa kita perlu tahu akar pohonnya itu gimana? Karena biar kita bisa nentuin kita itu mau masukin data itu kira-kira ke kiri, yaitu kita lebih kecil daripada rootnya, atau angkanya itu lebih besar ke kanan. Dalam insert kita tuh perlu pakai rekursif karena kenapa? Kita nggak tahu BST kita tuh sudah sedalam apa. Jadi kita nggak pernah tahu kita perlu looping berapa kali. Kita nggak tahu karena bisa jadi kita udah masukin 100 data, 50 data, 20 data. Kita nggak bisa nentuin sebuah angka looping yang statik doang. Kita harus pakai rekursif. Biarin programnya jalan sendiri sampai dia nemuin tempat yang tepat buat masukin sebuah node. Misalkan kita ambil contoh yang kayak tadi di Notion, dimana rootnya itu kita punya satu angka 8. Nah, kita coba dulu. Kalau kita mau insert sebuah node baru, misalkan ini aku belum kasih root ya, dia belum masuk ke dalam sebuah jaringan BST-nya, dia belum jadi BST. Misalkan kita pertama-tama mau masukin dulu data insert node 8, kita manggil code-nya kita, tolong dong masukin insert node nomor 8 ke dalam BST. Pertama yang dilakuin adalah pasti dia bakal bikin dulu node-nya seperti ini. Dia bikin dulu node-nya dari template. Ini kan template ya, template node. Dia bikin dulu. Dia isi value-nya dengan angka 8. Oke. Dia isi value-nya dengan angka 8. Terus dia bakal cek dulu. Pertama yang bakal dicek sebenarnya adalah jadi dia nanti di BST kita tuh bakal tetap sudah ada root tapi masih kosongan ini ya. Rootnya tuh bukan tidak ada anaknya kemana-mana, dia masih bawahnya masih kosong. Dia bakal ngecek dulu kalau rootnya ini tuh udah punya address atau address sebuah node. Misalkan di sini tuh dia, aku tulisin aja dia masih nyimpan 0, dia masih belum punya address apa-apa yang dijadikan sebagai akar dari BST kita, masih 0 nih. Oke, kalau rootnya ini masih 0, node yang barusan aku masuk ini bisa langsung aja aku jadiin root. Jadi node yang 8 tadi yang barusan kita bikin, kalau rootnya yang di kanan ini masih 0, ya rootnya masih 0, kita bisa langsung aja masukin node 8 ini menjadi root kita. Jadi anggapannya kita geser 8 ke sini, kita hapus dulu. 8-nya kita geser, dia jadi root kita. Nih, root itu dia menandai node 8. Nah, rootnya sekarang node 8. Jadi dia menjadi akar dari pohon kita paling atas. Dia punya childnya masih kirinya 0, kanannya juga 0. Terus misal kita mau bikin node baru lagi, node-nya itu 10. Ya, kita bikin node baru, node-nya 10. Karena root kita itu sudah menyimpan sebuah node, yaitu node 8. Misalkan aja address-nya itu 0x8 lah, biar gampang, biar nggak tukar-tukar. Misal address-nya 0x8, dia simpan ini, address-nya jadi root. Terus dia tahu nih, root itu sudah nyimpan address 0x8, bukan lagi 0. So yang bakal dilakuin adalah dia bakal ngecek apakah aku harus masukin node itu ke kanannya dari root atau ke kirinya dari root. Taunya gimana? Dia ngecek aja
Note yang baru ini, note 10 ini tuh value-nya 10. Dia bandingin dengan value yang sekarang ada di root 8. Apakah 10 itu kurang dari atau lebih dari 8? Karena 10 itu lebih dari 8, ya kan? 10 itu lebih dari 8, jadi dia bakal dimasukin ke note yang kanan. Jadi dia bakal masukin ke note yang kanan ini. Ini bakal dihapus. Terus 8-nya masukin sini. Atau lebih precise-nya lagi, sebenarnya yang kita lakuin nanti itu akan panggil function insert root-nya. Terus ininya dihapus, yang geser masukin sini. Nah, sebelum aku lanjutin, coba kita bikin code-nya dulu. Jadi code-nya itu not insert not. Nah, parameternya itu perlu 2 karena kayak tadi aku udah sempat jelasin waktu kita ilustrasin insert node itu kita perlu tahu dulu rootnya siapa, ada rootnya atau belum. Jadi nanti kita perlu terima parameter tipe datanya node tapi nama variabelnya yaitu root. Terus kita juga minta value-nya berapa. Kita punya 3 case. Case yang pertama itu adalah kalau rootnya masih 0. Jadi kalau misal belum ada data sama sekali nih, samsek masih kosongan nih BST kita. Sama kayak tadi, langsung aja masukin node 8 itu ke dalam BST. Caranya berarti tinggal cek aja kalau root itu masih 0, equals to 0. Kita bakal return new node. Else if, nah ini yang tadi aku baru bilang, kalau kita bakal ngecek aja kalau value-nya tuh kurang dari root-nya. Misal berarti value yang mau dimasukin kurang dari value-nya root. Kita bakal bilang seperti ini, root ke left sama dengan insert node root ke left, val. Kalau dia lebih besar, ya bakal jadinya seperti ini. Nanti aku bahas lagi di gambar ya, kenapa perlu code-nya seperti ini. Jadi, oh ya ini belum tak tulis ini case yang kedua. B itu kalau value yang mau insert lebih kecil dari root. C kalau value yang mau insert lebih besar dari root. Boleh klik dulu aja, habis ini aku bakal bahas code-nya bagaimana.
Ya, jadi kalau masih ngetik silakan ngetik dulu. Terakhir ini di return road ya. Terakhir ini harusnya di return road. Return. Jadi ini stepnya buat insert node. Ini tuh sebenarnya adalah sebuah function rekursif. Kenapa kita bisa ngomong ini fungsinya rekursif? Karena dari 3A, case 3A, berarti kalau rootnya itu masih 0, dia itu jadi base case. Kenapa dia jadinya base case? Karena case-nya itu adalah kalau rootnya masih kosong, kita bikinin node baru buat si value-nya. Jadi sebenarnya kalau yang di codingan ini, itu kita kasihnya value-nya dulu. Jadi ngasih value netok, belum bikinin jadi sebuah node. Jadi cuma ngasih angka yang 8. Udah berarti 8. Dia mau ngecek dulu kira-kira 8 ini masuknya di mana. Kalau udah nemuin tempat baru, dia bikinin node buat angka 8 tersebut. So misalnya kita jalanin lagi tapi sambil lihat code-nya. Coba kita ulangi. Jadi anggap aja kita melakukan sebuah perintah ke dalam program kita, yaitu adalah insert node 8. Nih, kita panggil function insert node-nya, kita masukin 2 parameter. Berarti ini mintanya root dan juga 8. Oke. Nah, rootnya kalau kita codingannya di awal, rootnya itu masih kita set jadi 0 nanti di main. Jadi rootnya ini kayak tadi, itu masih punya value 0. Oke. Yang dipasing ke dalam insert node kita, berarti itu isinya adalah sebenarnya rootnya itu masih 0, kita mau masukin value 8. Code kita bakal jalan ke line 26 kayak tadi ya. Berarti kalau rootnya ini masih 0, kita mau return new node ke value. Dimana function new node ini itu tadi function yang akan membuatkan node baru untuk kita. Berarti di line 27 dia baru bakal buatin lingkaran isinya angka 8 kayak tadi ya, kita bikin node baru. Nah, kita punya node baru. Ini di line 27 kita punya ini. Sekarang punya new node ke value. Ini yang hasil returnannya dari new node. Nah terus maksudnya apa? Dia return node ini berarti node ini tuh bakal dijadiin rootnya. Node line 27 ini dia ngelakuin 2 hal. Berarti yang pertama itu adalah dia buatin node dulunya dulu, buatin node baru dulu. Lalu yang kedua, dia return node baru tersebut ke main function, di mana insert node kita tuh dipanggil. Jadi insert node ini tuh manggilnya harusnya seperti ini, root sama dengan insert node. Jadi new node-nya ini, node 8 ini di return ke root, tempat di mana dia dipanggil. Ini kalau aku kasih panah 8 ini nanti dia bakal dimasukin ke variabel root yang kita bikin di main function.
kalau aku bikin main-nya deh. Ya main-nya tuh nanti kayak gini jalannya guys. Struct node ke root sama dengan 0. Kalau kita mau bikin node baru, kita masukin node baru itu sama dengan root sama dengan insert node root, 8. Nah, ini. Jadi node 8 ini itu nanti bakal jadi rootnya, bakal disimpan sama variabel root ini. Which means kalau divisualisasiin sebenarnya dia itu masuk ke dalam BST kita. Jadi dia menggantikan value 0 yang ada di root. Ya. Jadi yang di atas rootnya isinya kayak gini itu adalah visualisasinya. Kalau di codingan itu seperti ini. Di codingan itu berarti node 8 disimpan oleh variabel yang namanya root. Gitu. Ini visualisasi kalau BST-nya bentuknya seperti ini. Terus misal kita bikin lagi. Sorry, ini hilang tadi. Ini masukin satu node 8. Terus tadi kita masukin node lagi node 10. Berarti kita panggil root sama dengan insert node root, 10. Kita hapus ya, ini udah. Terus sekarang kita masukin node 10. Kita lihat apa yang bakal terjadi di function insert node kita. Berarti kan kita manggil function insert node, ngasih parameternya root sama 10. Oke. Di sini diisi root, value-nya diisi 10. Terus dia cek dong if root equals to 0. Dimana sekarang itu enggak, rootnya tuh sekarang nyimpan node 8. Oke, berarti dia masuk ke else if. Dia cek dulu value yang mau dimasukin itu berapa. Value yang mau dimasukin itu adalah 10. 10 begitu daripada 8. Berarti dia bakal langsung masuk aja ke else if yang C ini. Dimana value-nya itu pasti lebih besar daripada root punya value. Nah, sekarang yang bakal kita lihat ini root ke right sama dengan insert node root ke right sama dengan for. Root ke right sama for. Root ke right sama dengan insert node root ke right, value. Ini maksudnya apa? Kita berarti anggap aja bikin sebuah ya, yang bakal jalan sekarang itu root ke right. Kita harus ingat lagi root ke right ini itu siapa? Siapa yang dimaksud sama root ke right ini? Yang dimaksud sama root ke right ini itu adalah pointer ini. Ya. Ini kan root 8. Pointer right yang dimaksud itu adalah berarti panah yang nunjukin ke anak sebelah kanannya, yaitu yang ini. Nah, kita mau ngeset anak kanannya ini supaya dia memasukkan value yang mau kita masukin, yaitu 10. Berarti root ke right ini itu root ke right. Dia sekarang bakal menerima hasil apapun yang di return oleh function ini, insert node root ke right, value. Kita coba jalanin dulu function yang aku merahin ini. Kalau kita coba lihat, berarti yang bakal terjadi apa? Yang bakal terjadi adalah kita bakal jalani secara rekursif. Kita bakal panggil lagi function insert node. Cuman rootnya, yang jadi rootnya itu bukanlah angka 8, tapi ini, si 0 ini yang jadi rootnya. Terus value-nya berapa? Value-nya tetap 10. Jadi yang dipanggilin ke function-nya itu root ke right, rootnya. Value-nya itu jadi 10. Jadi begitu. Terus kalau kita jalanin secara rekursif, berarti kita jalanin function yang biru ini. Rootnya sekarang yaitu di root ke right. Root ke right itu adalah rootnya dia. Di lebih gampang kalau aku duplicate ini rootnya. Sekarang
value-nya sekarang dia masukin 10. Oke, 10. Dia tinggal cek aja. Berarti dia bakal masuk dari atas lagi. Root-nya itu sekarang adalah root correct yang ini. Root-nya 0 enggak? Iya, root-nya sekarang itu 0 karena root-nya sekarang kita kan root correct, anak yang si kanan nih, ya kan? Dia 0 nih sekarang. Oke, berarti dia bakal return new node ke value. Berarti anggapannya adalah dia bakal membuat sebuah node baru. Nih. Ya, kita bakal bikin sebuah node baru. Sebentar. Aku mau duplikat ini dulu. Kita bakal bikin node baru di sini, value-nya jadi 10. Itu yang dijalani di new node ke value. Nah, terus return new node ke value berarti anggapannya adalah node 10 ini tuh di return ke function yang dimana dia tempat dia dipanggil, yaitu adalah ini kan, insert node root correct, value. Itu dia dipanggilnya awalnya di situ. Berarti root correct ini sekarang dia bakal menerima value node 10. Node, anggap aja aku tulisnya node 10 ya. Node 10 sama dengan insert node root correct, 10. Ini aku masukin ke BSD kita. Tak geser ke atas aja. Nih, kayak gini kalau di codingan. Ini aku. Jadi yang terjadi di codingan itu adalah tadi kita manggil function ini, insert node root correct, dimana hasil apapun yang terjadi oleh insert ini itu bakal disimpan sama root correct-nya. Berarti kalau tadi kita nge-return node ke 10 dijadiin root correct-nya, so root correct sekarang dia bakal nyimpan value 10. Kalau bisa ditulisin tuh berarti kayak gini. Ini yang tadi merah yang waktu dipanggil awal. Terus hasilnya tuh yang biru. Hasilnya root correct itu sekarang nyimpan node 10. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu mungkin? Kalau lebih ngerti atau masih bingung sama sekali? Oke, aku coba contohin sekali lagi. Kalau ini udah selesai ya, kalau ini sudah selesai, berarti root kita tuh sebenarnya balik lagi ke atas. Root kita sebenarnya nggak pindah-pindah, root kita tuh di atas. Yang jadi root itu tetap 8 ya. Ini aku ulang lagi, aku tambahin lagi. Misal kita mau masukin insert node buat angka 7. Oke. Misalkan aku coba contohin lagi, kalau kita masukin node buat root 7 itu seperti apa? Berarti yang bakal terjadi adalah ini ya, mulai dari main, berarti dia bakal jalanin ini insert node root, 7. Dia bakal panggil function insert node. Yang dipasing ke root itu adalah rootnya tetap. Berarti kita bakal mulai dari atas. Value yang bakal dimasukin adalah sekarang 7. Oke. Kita masuk ke dalam codingannya. Kalau rootnya itu equals to 0, dimana sekarang itu kan, berarti langsung aja masuk ke else if. Angka yang mau dimasukin sekarang adalah 7. Berarti value-nya itu lebih kecil daripada angka root kita, root ke value. Root ke value itu kan 8 ya. Itu lebih kecil, lebih besar daripada 7 yang mau kita masukin. Oke, berarti ini memenuhi else if-nya. Sekarang kita bakal menjalankan code line 33, yaitu adalah root ke left sama dengan insert node root ke left, value. Nah, kayak tadi, berarti kita mau jalanin lagi function insert node. Padahal tadi kita barusan udah menjalani function insert node kan. Ini rekursif, berarti dia bakal jalanin lagi function insert node yang kedua. Pertama-tama tadi dia jalaninnya yang ini, yang hitam, terus dia bikin lagi. Sekarang
insert node root ke left, value. Berarti sekarang ada dua rekursif yang lagi jalan. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. Yang pertama aja belum selesai, tapi kita udah jalanin function baru, insert node yang kedua. Oke, kalau kayak gini berarti kita tetap harus nyelesain function insert node yang baru aja kita buka, yaitu adalah insert node root ke left. Ini harus selesai dulu, baru dia bakal menyelesaikan function yang hijau. Yang merah ini harus selesai dulu, baru hijau ini bakal bisa kelar. Oke, kita berarti jalanin dulu yang hijau. Kita bakal jalanin dulu yang merah. Yang merah ini adalah insert node root ke left, value. Nah, berarti kita sekarang fokusnya di sini. Root ke left yaitu adalah panah ke kiri dari root ini. Root ke left itu yang ini, panah yang kiri ini. Kita mau ngisi tempat di situ. Oke, berarti kita sekarang jalanin function yang merah ini, root ke left. Kita buka lagi, jalanin lagi dari line 24 lagi. Sekarang node rootnya itu berarti mulai dari root ke left. Ini rootnya, ya. Rootnya itu yang ini sekarang, root ke left. Value-nya sekarang itu kita memasukin angka 7. Berarti kita sekarang cek di if-nya. If root sama dengan 0, root-nya sekarang kita mana? Root ke left. Yes. Root sekarang yang sekarang kita pakai itu adalah root ke left, panah anak yang kiri. Berarti if-nya tuh berhasil atau terpenuhi karena root-nya ini masih 0. Terus berarti yang bakal dijalani oleh codingannya adalah line 27, yaitu dia bakal return new node ke value. Berarti kayak tadi kita bikin dulu node-nya. Kita bikin node 7. Nah, dia belum masuk ke BST nih, dia belum masuk sama sekali. Kalau cuman jalanin ini new node ke value. New node ke value ini kan nanti bakal dia balikin node 7 ini. Jadi anggapannya dia nanti bakal return node 7 gitu lah. Nah, node 7 ini baru bakal di return ke dalam function di mana dia dipanggil. Ini ya berarti ya. Jadi dia bakal dibalikin ke tempat di mana dia dipanggil. Siapa yang manggil buat masukin root ke left itu adalah line yang merah ini tadi. Root ke left sama dengan insert node root ke left, value. Kita sekarang sudah berhasil menemukan tempat untuk masukin node 7 dan kita sekarang sudah bikinin node-nya node 7. Berarti sekarang kita bisa return node 7 ini ke tempat di mana dia dipanggil, di line yang merah ini. Root ke left sekarang dia menyimpan value yaitu node 7. Ini ya. Jadi root ke left sekarang sama dengan node 7. Node 7 ini itu adalah hasil dari insertan function kita ini tadi. Jadi anggapannya ruas yang kanan, nih ya, ruas yang kanan itu jadi node 7 doang. Ini gambaran di codingannya seperti ini. Kalau di return tuh kayak gitu. Berarti root ke left sekarang node 7. Rootnya ini tadi berhasil dipanggil. Dia nanti rootnya sama dengan hasil dari insert root, 7 ini adalah root ke left-nya itu jadi node 7 ini. Kita bisa duplicate. Hasil function yang ada di hijau ini adalah kita berhasil mencari root ke left-nya. Ini sama dengan kita bisa begini. Ya, jadi hasilnya itu di codingan seperti ini. Root ke left-nya jadi node 7. Kita bisa balikin ke main function ini, root-nya itu tetap di 8. Tapi root ke left-nya ganti. Berarti root ke left-nya ini 0-nya kita hapus, 7-nya kita masukin. So sekarang kita punya BST seperti ini. Root-nya tetap 8, root ke left-nya itu 7, root ke right-nya itu 10. Dia masih nyimpan value-nya ya, right child yang 10 itu 0, yang 7 juga masih 0 juga child-childnya. Untuk jadi dia bakal run-nya secara rekursif lagi, pokoknya sampai
misal kita punya tree itu sampai 50 ranting ke bawah, ya dia bakal rekursif sebanyak 50 kali ya. Ini nanti dia bakal call terus sampai ketemu. Kalau dia sekali ke kiri nggak ketemu ya, misal kayak tadi kita kan sekali ke kiri ini else if itu bakal langsung ketemu rootnya itu masih 0 ternyata. Nah bayangin aja kalau misal BSC kita tuh 50 row ke bawah, berarti sangat dalam sekali. Dia bakal ngeran insert node itu sampai 50 kali, sampai ketemu ujungnya dulu, baru dia bakal return sampai atas. Gitu ya. Sampai sini dulu yang mau ditanya, mungkin buat insert masih ada yang bingung. Yudis. Itu kenapa variabel di dalam bukan di global variabel? Oke, variabelnya di maksudnya? Iya, itu kan ada root kan tuh variabel. Iya kan? Nah ini. Yang root sama dengan root. Ah. Ya, itu kok dijadiin di dalamnya? Oh. Oke. Benar kali kayak kata Yudis ya. Jadi ini bisa aja dibikin di global variable, bisa aja dibikin di main. Kenapa kok bikin di main bukan di global variable? Karena berarti dia bakal dibikin sekali, dan juga dia bakal dijalanin waktu main kita itu dijalanin. Kenapa kok bikinnya di main doang? Biar kita nggak pusing sama scope-nya. Karena kenapa? Karena dia jalannya secara rekursif kan. Dia jalan secara rekursif. Root kita itu nggak mesti yang 8 ini. Kayak tadi kalau aku contohin insert node root 7, yang jadi root waktu kita panggil insert node root ke left ini. Ini kan bakal dimasukin ke function ini ya Yudis ya. Yang ini kan. Iya. Nah, rootnya ini nanti kalau kita assign di global variable, takutnya nanti bakal rancu sama global variabelnya yaitu 8. Atau kita sekarang maksudnya adalah root ke left. Yang sekarang kita kasih itu sebenarnya misal tadi di iterasi yang rekursif itu root ke left, harusnya rootnya. Tapi kalau kita bikin rootnya ini jadi global variable, bisa jadi rootnya itu tetap root yang 8 ini. Jadi biar kita nggak salah aja, rootnya itu tetap di 8, nggak geser-geser. Tapi kalau kita manggil rekursif itu bisa geser-geser root yang ada di insert node ini. Ngerti nggak? Oke, makasih bro. Gitu. Jadi prefer pakai global variable atau di dalam? Prefer di main aja, kayak gini aja. Makasih bro. Oke. Jadi variabel root ini tuh sebenarnya memang jadi penanda doang. Akarnya dari pohon kita yang mana yang paling atas. Cuman ini biar gak rancu aja. Kalau misalnya dia jalannya rekursif, yang disebut sama root ini yang diminta sebagai parameter root di insert ini tuh belum mesti angka 8-nya, tapi bisa jadi aja anak kirinya, yaitu yang di sini, atau anak kiri yang 7 ini, atau tempat-tempat lainnya bisa diisi node. Jadi rootnya tuh belum mesti paling atas kalau yang ada di dalam parameter ini. Yang dimaksud dari parameter insert itu belum pasti yang paling atas. Gitu. Aku bakal lanjut. Oke, aku masih ada mau ditanyain nggak buat ini? Sekarang aku mau lanjut ke search dulu sebelum delete itu agak banyak. Search ya. Habis ini search. Kita bikin aja struct node search. Kita sama aja parameternya kayak yang ada di insert node. Kita bikinnya node ke root, koma. Jadi kita mau bikin gimana caranya mencari sebuah node itu dengan lebih gampang. Sebenarnya logiknya sama aja kayak kita insert, kita perlu rekursif berkali-kali, berulang-ulang kali. Jadi kalau mau di copy sebenarnya bisa dari insert. Silakan aja kalau mau copy, berarti ini saat insert ini ya, isi dari insert kalau mau di copy boleh. Nih segini ini mau di copy. Atau se-insert-insertnya, bahkan kalau misal belum bikin search ini juga bisa. Ini di copy aja.
terus di paste namanya diganti search note. Terus catatan-catatannya kita berarti diganti kalau ini tuh adalah untuk searching. Root if root sama dengan null, atau ini aku bisa kasih atau ya, atau root ke value sama dengan val. Karena kita bisa aja base case-nya itu adalah kalau kita sudah nemuin node yang mau kita cari value-nya itu berarti ketemu, kita bisa return aja root itu. Kita nggak perlu bikin karena kita bukan mau insert. Returnnya bukan new node tapi diganti return root ya, yang ini if. Terus else if-nya tinggal diganti aja. Ini bukan manggil function insert node tapi manggilnya search. Kok maaf saya tidak disuruh mengikuti DP karakter. Oke. Ada. Nih ya, tadi aku ganti functionnya bukan jadi insert node yang dipanggil, tapi dia rekursifnya manggilnya search node. Dan ini nggak perlu nyimpan ke dalam sebuah variabel karena kita cuma perlu nyari, berarti tinggal saja return langsung. Return apapun hasil dari search node. Ya, ini hasil dari search node-nya. Cuma dimodifikasi dari if-nya, tambahin aja root ke value equals to val. Terus else if-nya langsung return. So, misalkan kita nanti nge-run search node, kita juga bakal bisa run visualisasinya ya. Di main function, aku bisa bikin kayak gini. Not ke ya. Kita bisa bikin sebuah node baru aja, namanya search. Ini buat nyimpen node yang berhasil kita search itu node-nya berapa. Karena kalau berhasil ketemu kan kita mau return root-nya nih. Kita mau return node yang kita temuin. Kita harus simpan hasil return itu dong. Jadi kita bikin aja sebuah variabel search buat menyimpan hasil return dari searchingan kita. Terus kalau mau cari tinggal search sama dengan search node root, kasih aja kita mau cari node berapa, misal node 10. Oke, kalau kayak gini yang bakal kita jalanin di dalam visualisasi kita itu adalah seperti ini. Pertama-tama berarti kita bikin sebenarnya itu ini node search sama dengan no. So ini kita copy dulu aja kodenya. Berarti harusnya sekarang kita punya sebuah node baru namanya search. Dia masih nol. Anggap aja kayak gini, kita bikin node baru. Kita bikin node baru namanya dia itu adalah search. Dia isinya masih nol. Ini yang masih nol. Nah, value-nya ya masih value, masih nol semua.
Nah, terus sekarang dia panggil search itu adalah dia panggil function search node root, 10. Berarti hasil dari search ini nanti apapun node-nya bakal di return itu bakal disimpan sama si search, sama variable search. Jadi kita panggil aja, coba kalau kita jalanin search node ini apa yang bakal terjadi. Kita coba cek. Yang bakal dijalanin itu adalah search node root, 10. Berarti di function kita root-nya ini sekarang adalah root, berarti 8. Value yang mau dicari adalah 10. Nah ini if-nya yang pertama itu apa? Dia bakal ngecek apakah root yang sekarang kita kunjungi itu adalah node yang mau kita cari. Karena root-nya sekarang itu di 8, ya, root-nya sekarang itu di 8. Root-nya itu bukan 0 berarti. Dan root punya value, berarti value-nya root ini itu juga bukanlah 10. Jadi kita if-nya salah. Oke, if-nya bukan enggak salah, enggak memenuhi. Sekarang kita coba cek else if yang B. Else if yang B itu pasti salah juga karena value-nya itu enggak lebih kecil daripada root. Berarti dia bukan ke kiri, tapi dia ke kanan. Ke kanan itu berarti pakai yang C. Yang else if yang C, dia value-nya yang mau dicari itu lebih besar daripada root kita sekarang, yaitu 8. Berarti kita bakal ke kanan geraknya. Search node root ke right, value. Kita bakal buka, kita bakal jalanin satu function lagi, yaitu adalah search node root ke right, file. Biar mempermudah lagi, berarti aku bikin aja ini ya, root ke right kita itu di sini. Aku bikin aja warnanya jadi merah. Ini root kita sekarang di sini, berarti root ke right yaitu adalah 10. So kita jalanin search node root ke right, value. Ingat, root kita sekarang berarti yang di dalam rekursif ini sudah pindah jadi root ke right, pindah ke kanan. Oke, root kita sekarang di root ke right, yaitu node 10. Value yang mau dicari kebetulan juga 10. Berarti waktu kita masuk ke function search node yang kedua, root-nya itu adalah root ke right, value-nya itu adalah 10. Kita lihat di line 45. Kalau root-nya itu sama dengan 0, which means itu salah sih, karena root-nya itu sekarang kita di root ke right, isinya itu 10, berarti bukan 0 kan? Oke, gak apa-apa, berarti ini salah. Tapi kita bisa cek clause yang kedua, yaitu adalah root ke value apakah equals dengan value. Root punya value itu adalah ini 10, karena root kita sekarang itu adalah root ke right. Berarti kalau kita panggil root ke file sama dengan file, itu yang bakal dijalani itu adalah root ke right punya value. Ini root ke right panah value, which means itu dia adalah 10 ini. Apakah dia equals dengan value yang mau kita cari? Value yang mau kita cari itu adalah 10. Berarti dia equals, dia sesuai. Kamu ada kelompok yang lain lagi nggak? Sekalian nggak? Gak apa-apa maksudnya, sekalian aja. Suruh ngapain sih? Prestasi apa sih? Prestasi SDG katanya. Iya. Oh, istilah. Kok SDG? Iya betul ya. Proyek ya. Oke. Baiklah. Nah, kalau kita memenuhi clause yang kedua, yaitu root ke file sama dengan file, berarti kan dia true. Meskipun yang kiri ini adalah false, root sama dengan ini adalah false, ini true, dia bakal tetap benar kan if-nya, karena ini or. Berarti kita bakal return aja root kita sekarang. Maksudnya berarti di sini adalah kita return angka node 10-nya ini, kita mengindikasikan bahwa value yang kamu cari ini itu sekarang ketemu, ada di dalam jaringan BST kita, ada di dalam root BST kita ini 10 ini ketemu, ada.
Berarti search kita itu ini ya return root, berarti rootnya itu bakal dibalikin ke dalam search node ini tadi. Kalau aku bisa tulisin di codingannya, berarti kalau di return itu adalah search sama dengan node 10. Ya. Jadi yang dicari itu sudah ketemu. Kita return rootnya itu node 10. Kita balikin ke tempat di mana dia dipanggil, yaitu adalah dari function rekursifnya ya, yang ini search node root 10. Search-nya sekarang jadi di-assign ke node 10. Berarti tadi node search yang kita bikin ini sekarang isinya jadi 10. Ini mengindikasikan bahwa berarti search kita berhasil, node yang kita cari itu ketemu, gitu guys. Sebenarnya gitu aja sih search. Jadi isinya sama aja kayak insert, cuman dia nge-return node-nya kalau misal ketemu. Node-nya 10 ketemu ya berarti dia return itu, node 10 itu dia return, dia simpan di main function. Ini bisa kalian print, bisa kalian jadi lain-lain, tapi yang biasanya tinggal di print doang sih. Itu buat searching. Logiknya sama aja kayak insert, cuman dia nggak bakal masukin apapun ya. Nah, terus sekarang misalnya kita masuk aja ke delete, karena search ini sama aja. Aku beresin dulu. Kita habis ini mau bahas delete. Ya, BST kita sekarang masih seperti ini. Nanti aku hapus. Kita bakal lanjut ke delete. Jadi delete itu di BST ada 3 case, guys. Kalau aku buka di Notion, ini ya. Kalau aku buka di Notion itu delete ini agak panjang. Jadi misal kalau nggak keluar dari ini, ya lanjut di sini depan. Delete itu caranya ribet, karena coba aja lihat kita kalau punya BST seperti ini. Kita nggak bisa menghapus node-nya itu dengan seenaknya sendiri. Karena misal bayangin aja kita mau menghapus node 1, misalnya node 1 ya. Kalau node 1 ini mau dihapus tuh gampang sebenarnya. Kenapa? Karena dia tuh di ujung. Dia tuh nggak ada, setelahnya dia tuh nggak ada anaknya siapa-siapa. Jadi dia nggak bakal ganggu siapapun. Tinggal nanti kita set aja, berarti anak kirinya si node 3 ini kita jadi 0 kan. Kalau ini bisa dihapus ya, ini kita hapus, kita busuk dari BST kita. Berarti kan panah yang kiri ini kita tinggal assign dia, bukan nyimpen addressnya node 1 tapi jadi nyimpen 0. Ya kan? Ini tinggal di set aja jadi 0. Itu bakal jadi aman. BST kita nggak bakal ada masalah kalau misal kita mau menghapus node yang ada di kiri seperti ini. Ini bakal jadi PR kalau misalkan kita mau menghapus node 6, node 14, node 10, node 3 ataupun node 8. Karena kenapa? Karena setelahnya node 3 ini tuh misal kita menghapus node 3. Setelah kita punya node 3 itu dia masih punya relasi ke node 1, node 6, 4, 7. Kalau kita mau menghapus node 3 terus langsung dihapus, berarti node yang di bawahnya ikut dihapus karena dia itu bergantung sama node 3. Dia jalurnya lewat node 3. Kalau node 3 ini dihapus, berarti jalannya keputus. Dia nggak bisa diraih atau nggak bisa diakses sama si root kita di 8. Nanti bakal hilang bagian kiri ini hilang semua kalau kita menghapus langsung node 3. Berarti nanti kita perlu sebuah cara. Gimana caranya? Kita mau tukar dulu posisi angka 3 ini, biar 3 ini digantiin dulu sama orang lain yang sekiranya itu tepat, baru kita hapus angka 3 ini. Anggapannya adalah kalau kayak gitu, nanti kita carinya pengganti 3 ini yang layak siapa. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi 3 ini lagi-lagi nggak bisa dihapus ya. 3 ini nggak bisa langsung dihapus. Kita harus cari pengganti dari node 3. Pengganti dari node 3 ini siapa yang bisa kita cari? 4 kan? Kalau kita lihat segini langsung, kita bisa nemuin penggantinya 3 itu 4. Kenapa 4? Karena yang paling dekat value-nya dengan 3
kan setelahnya 3 4 nya. Berarti anggap aja 4 ini bisa menukarkan posisinya 3. Kenapa begitu? Karena kita ingat lagi di dalam BST bagian kiri dari root itu pasti harus lebih kecil. Betul? Berarti penggantinya 3 itu syaratnya yang pertama adalah dia harus lebih kecil daripada angka 8. Paling gampang nyari kandidat yang lebih kecil dari angka 8 ya tinggal cari aja dari sini. Kan kalau yang di sini pasti lebih kecil dari angka 8 dong. Oke. Terus gimana cara nentuin dari antara segini ini yang cocok buat gantiin angka 3? Kalau angka 1 pasti tidak cocok karena 1 itu lebih kecil daripada 3. Ini bisa aja sih. Kalian bisa cari 2 cara, sorry. Kita bisa menggantikan 3 dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggantikan 3 dengan angka 1. Atau kalian ganti 3 dengan angka 4. Kenapa bisa begitu? Karena case yang pertama berarti kalian bisa gantiin dengan 3 itu bisa diganti dengan anak kiri paling kanan, atau 3 itu boleh digantikan oleh aku hapus saja ya kata-kata imbalance. 3 itu boleh digantikan dengan yang kedua anaknya 3 yang di sebelah kanan tapi paling kiri. Coba pusing gak? Jadi gini maksudnya. Tadi kan aku bilang 3 ini harus digantiin karena dia nggak bakal bisa langsung dihapus. Cara menggantikan 3 itu ada 2 cara. Yang pertama kalian pick aja anak kiri dari 3 tapi yang paling kanan. Kebetulan di sini childnya dari 3 itu cuma 1, yaitu not 1. Ya udah, berarti opsi yang pertama kita bisa langsung menggantikan 3 itu dengan not 1. Atau kita bisa menggantikan 3 ini dengan not 4 karena dia adalah anak kanan. Berarti maksudnya di antara not-not yang ada di sebelah kanannya 3 ini tuh dia yang paling kecil, 4. Jadi kita anggapannya tinggal cari value yang lebih dekat, paling dekat daripada 3 lah. Antara kita cari angkanya itu 2, 1 atau 4 atau 5. Kita bisa carinya yaitu tadi lewat anak kiri paling kanan. Berarti kira-kira kita bisa dapat angka 1 ataupun 2 ekspektasinya kalau di sini. Kalau yang di kanan, anak kanan paling kiri, berarti kita bisa ekspektasi dapatnya 4 atau angka 5. Gitu. Nah, kalau nanti aku bakal contohin itu adalah kita carinya anak kanan paling kiri, yaitu angka 4 ini. Not 4 ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita menggantikan 3 dengan 4 itu masih cocok. 4 itu masih lebih kecil daripada 8. 4 itu dia kalau 6 itu juga lebih besar daripada 4. Jadi 6 itu pasti bakal lebih di kanannya 4. Terus dia kalau punya anak 1 di sebelah kirinya itu juga masih cocok karena 1 itu lebih kecil daripada 4. Jadi kalau misalnya ini tuh 4, dia masih bakal aman-aman aja. Ataupun ini tuh jadi 1, sebenarnya juga masih aman karena 1 ini tuh lebih kecil daripada 8. Kalau 1 di sini berarti 6 itu juga boleh di kanannya 1 karena 6 itu lebih besar daripada 1. Kayak gitu. Ini salah satu case kalau kita mau menghapus. Jadi kita nggak bisa langsung hapus 3, tapi kita tukar dulu tempatnya. Misal 3 ditukar sama 4 nih, berarti kan nanti 4 di sini, 3 di sini toh. Kalau 3 itu udah di bawah, kita bisa langsung hapus 3-nya karena 3-nya nanti udah nggak bakal berrelasi dengan siapa-siapa. Nah, aku contohin codingannya nanti juga bisa kita gambarin di Excalibur lah. So kita coba tulis aja code buat delete. Ini agak panjang. Kita bikin aja. Node remove node. Nah, di sini aku mau kasih parameter sekarang namanya current aja ya, karena kita bakal pindah-pindah. Sebenarnya tadi juga boleh juga namanya jadi current ya yang ini. Cuman tidak.
mungkin lebih enak kalau namanya current karena kita bakal pindah-pindah secara rekursif ganti-ganti. Jadi kalau ini jadiin current boleh sih. Yang tadi kita juga jadi current juga boleh. Aku contoh aja yang di remove ini namanya parameternya bukan root tapi current. Sekarang kita bikin aja case yang pertama itu adalah berarti kalau misal BST kita kosong. Kalau misal BST kita kosong, berarti kita nggak bisa menghapus apa-apa dong, karena kita nggak bisa menghapus data apapun. Kita nggak punya data apapun, berarti kita langsung aja return. Kalau misal BST kita kosong, kita langsung return. Jadi if current itu equals to null, kita return. Terus yang kedua adalah berarti kita mau geser current-nya ini. Kalau kita mau geser, kita mau cari entah ternyata yang mau dihapus itu merupakan anak kiri lebih kecil dari suatu node atau anak kanan lebih besar daripada suatu node. Kita bisa bikin if lagi sini. Ini sama aja kayak waktu search dan insert tadi, yaitu kita bikin aja if file yang mau kita hapus itu kurang dari current ke value. Jadi kita geser ke kiri ya. Kalau misalnya mau kita hapus itu lebih kecil daripada node kita sekarang tempat kita berada, berarti kita bakal geser ke kiri. Kita remove node current ke left, value. Jadi kita geser, kita panggil lagi rekursif, kita panggil lagi remove node-nya, cuman sekarang current-nya itu digeser jadi current ke left. Ini sama kayak tadi ya. Jadi kita geser aja, pindahin kalau misal mau yang dihapus itu lebih kecil daripada current kita sekarang. Terus berarti ada juga kasus kalau misalnya mau dihapus itu lebih besar daripada angkanya current. Nanti current ke right jadi remove node current ke right. Jadi nanti kita bakal geser ke kanan. Ya, jadi case kedua ini adalah kita pindah-pindah dulu. Kita buat function rekursif untuk geser node geser current ke kiri atau kanan tergantung value yang mau dihapus. Ya. Nah sekarang kita baru punya logic, berarti kalau kosong dihapus langsung return. Kalau dia yang mau dihapus itu lebih kecil daripada current, dia geser ke kiri. Kalau lebih besar dia geser ke kanan. Nah kita belum punya kasus yang ketiga, itu adalah kalau misal value yang mau dihapus sudah sesuai dengan value node sekarang. Berarti value-nya current tempat dimana sekarang kita berada itu misalnya sudah sesuai. Nah itu mau kita hapus. Kita bisa nulis di else. Nih ya, kita bikin else saja. Di sini baru ada 3 kasus, case 1, case 2, dan case 3. Coba sekarang kita isi di sini berarti satu persatu. Ya. Sementara delete kita seperti ini ya, jadi baru ini aja.
boleh ketik dulu. Habis ini aku contohin gimana cara bikin case-case buat boolean-nya satu persatu. Case 1, case 2, case 3. Oke, sudah. Kita coba tulis juga di main functionnya, bisa kita tulis kayak gini, root sama dengan remove node. Mulai dari root, kita mau hapus misal 10. Ya, di mainnya kita bisa tulis seperti ini. Misalkan kita mau menghapus node 10, itu seperti apa? Ya. Aku tulisnya kayak gini, cara manggil remove-nya root sama dengan remove node root, 10. Oke, sekarang aku contohin di code-nya lagi. Jadi sekali draw, contohin code-nya lagi sama gambarnya lagi. Ya. Jadi kita sekarang manggil function-nya itu remove. Ini aku ganti jadi remove. Oke, sekarang kita menjalankan root sama dengan remove node root, 10. Berarti kita mau remove mulai dari atas. Kita ceknya mau mulai dari atas. Kita mau menghapus node ke 10, node 10. Oke. So yang mau kita lakuin sekarang adalah kita mau cek dulu codingan kita remove node. Nah, ini ya. Remove node itu sekarang punya dua parameter. Yang pertama itu adalah parameter yang namanya current. Yang kedua adalah file. File ini adalah file yang mau kita hapus. Current itu sekarang kita letaknya di mana? Jadi aku namain current supaya kita lebih gampang tahu kita sekarang nandain node siapa, node yang mana. Oke, sekarang kita currentnya jadi di root ya, karena current ini tadi menerima parameter dari main, isinya itu yaitu adalah root yang dipasing buat jadi currentnya. Oke, berarti sekarang rootnya ini adalah currentnya juga di sini. Oke. Terus kita lihat step yang pertama. Kalau misal base-nya kita kosong, kita langsung return. Nah, kebetulan base kita tuh nggak kosong, ada isinya. Berarti if-nya ini nggak bakal dijalanin karena current-nya itu bukan null. Oke. Terus kita jalanin di step yang kedua. Buat function rekursif, buat geser current ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita cek aja, sekarang kita ada di 8. Kita mau menghapus angka 10. Berarti ya kayak tadi kita cek aja apakah 10 itu lebih besar atau lebih kecil dari 8. Karena lebih besar berarti kita panggil function yang ini guys, current ke right sama dengan remove node current ke right, file. Berarti sekarang kita mau menjalankan function remove yang baru. Kita jalani dua function remove sekarang. Function remove yang kedua ini kita bikin current-nya itu jadi current ke right. Ya, jadi current-nya sekarang ada geser di current ke right. Nih, sekarang kita current-nya di sini, root ke right atau current ke right. Yaitu di node 10. Oke ya. Berarti kita coba jalan lagi dari line 59. Remove node, current-nya sekarang ada di current ke right, berarti di node 10. File yang mau kita cari itu 10. If-nya nggak bakal dijalanin karena current kita bukan null, berarti 10-nya itu bukan null, lewat. Terus if-nya ini juga nggak bakal dijalanin karena kebetulan value yang mau dihapus tuh nggak kurang dari value-nya si 10, nggak lebih dari value-nya si 10, tapi 10 tuh tepat sama dengan 10, ya kan? Nah, itu maksudnya ke else. Else ini tuh adalah berarti isi function-function di mana tempat node kita tuh akan dihapus.
3 case. Case yang pertama itu adalah kalau misal node yang mau dihapus itu merupakan node tanpa anak. Jadi node yang mau dihapus tanpa anak, dia nggak punya anak sama sekali. Maksudnya nggak punya anak adalah dia childnya ini ya, pointer left sama right itu nunjuk sama-sama ke 0. Berarti dia kan nggak punya anak lanjutan, node-nya kemana kan? Yes. Jadi kita bisa isi case 1 ini. Kalau misal kita mau menghapus sebuah node yang tanpa anak, ini ya 10 ini mau kita hapus, itu tinggal di free aja. Kita tinggal free current-nya ini. Current-nya sekarang di 10. Kita bisa bilang ke program free current. Berarti kita akan membebaskan 10 ini daripada memori kita. Kita hapus. Kita bisa delete 10. Berarti nanti ini anak kanannya si 8 itu otomatis nanti dia bakal simpan value-nya 0. Kayak gini. Nah, case 1 bisa kita tulis, berarti adalah kita cek aja kalau node yang mau kita hapus ini tuh adalah node tanpa anak, kita bisa langsung hapus saja current-nya. If current ke left equals to 0, dan current ke right-nya juga sama dengan 0. Kita bisa hapus langsung current-nya, berarti langsung aja free current, terus return 0. Nah, ini case 1. Case misal kita mau menghapus node yang nggak punya anak, nggak punya left child, nggak punya right child, dua-duanya masih 0. Terus case yang kedua, di sini kita bisa lihat buat case selanjutnya, yaitu adalah kalau misalkan kita mau menghapus sebuah node di mana dia punya cuma punya 1 anak. Ya, jadi aku bisa bikin satu lagi di main functionnya. Root sama dengan remove node. Aku mau remove node yang nomor 8. Ya, sekarang aku mau remove node root. Mulai dari root kita menghapus node 8. Oke. Kita bisa jalanin lagi dari awal, berarti current-nya sekarang itu balik lagi jadi di root. File yang mau kita hapus adalah angka 8. Berarti kita sekarang jalanin mulai dari line 61. Current-nya itu apakah 0? Enggak, karena dia ada isinya. Current-nya itu node 8. Terus sekarang kita cek apakah kita perlu geser kiri atau geser kanan. Kita lihat aja. Kalau value-nya itu kurang dari current sekarang punya value, which means itu enggak, karena value-nya itu benar 8. Kita mau hapus 8. Kita sekarang ada di angka 8 node-nya. Jadi kita nggak perlu geser sama sekali, else if-nya ini nggak perlu dijalanin. Kita cuma perlu ngejalanin yang else di dalamnya ini. Di case yang kedua. Caranya gimana? Berarti kita kalau punya sebuah node yang punya 1 anak doang dan itu mau dihapus, kita cek aja dia yang jadi anaknya 1 itu apakah node yang di kiri atau yang di kanan. Pointeran di kiri atau yang di kanan yang merupakan anaknya. Kalau kita lihat di sini berarti kan yang di kiri yang merupakan anaknya itu adalah node 7, yang di kanan itu bukan anak karena 0. Oke. Berarti kalau gitu kita bisa bikin sebuah variabel baru namanya temporary atau temp. Buat nandain si anak yang bukan 0 ini, yang jangan dihapus. Berarti 7 ini aku tandain sebagai temp. Terus nanti kita bisa langsung aja free current-nya. Kita free current, berarti kita bakal hapus node 8 ini. Ini kita hapus, hapus. Nah, terus nanti apa yang bakal terjadi? Kita tuh nanti bakal nge-return temp-nya. Kalau kita return temp-nya, berarti secara nggak langsung yang bakal disimpan sama root yang ada di sini di main function
itu adalah temnya. Jadi kalau kita panggilnya root sama dengan remove node root, 8, terus ternyata 8-nya dihapus dan sisa tem, hasil dari remove node ini adalah tem. Berarti rootnya itu nanti bakal root sama dengan tem gini. Kalau gini diartiin dalam visualisasi itu adalah temnya jadi root kayak gini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Jadi setelah kita panggil function root sama dengan remove node root, 8, karena 8 ini tadi dihapus dan 7 ini kita tandain sebagai tem, kita return aja temnya. Kita return ke main. Jadi nanti mainnya tuh bakal menganggap temporary kita sebagai root yang baru. Kayak gini ditandainya. Berarti sekarang temnya itu di 7, dimana 7 itu sebagai rootnya juga dari BST kita. Ini ya, ini yang bakal jalan di main. Ini rootnya sama dengan tem, yaitu adalah node 8. Kalau aku mau tulisin dalam bentuk coding, itu bisa kita bikin else if current ke left sama dengan 0. Jadi ini di sini ngecek ya, bisa dua kasus, bisa antara anaknya itu yang di kiri atau yang di kanan. Kalau yang tadi kan 7 itu di kiri. Berarti kalau tadi kita bikin 7 itu di kiri, itu kita sebenarnya jalanin ini guys, current ke right sama dengan 0. Tadi kan di kanannya 8 0 ya, di kanannya 8-nya 0. Yang kita lakukan tadi itu adalah membuat sebuah node baru namanya tem. Dia itu current ke left-nya, dia tem itu adalah angka 7-nya ini. Terus tadi kita hapus angka 8 itu dengan free current, kita return temnya. Nah ini yang aku jalanin tadi sebenarnya itu di antara node 80 sampai node 81. Kita cek dulu anaknya itu yang di kiri apa yang di kanan. Kalau ternyata anaknya yang di kiri, berarti dia bakal dijadiin temporary yang disimpan. Currentnya yang bakal dihapus, 8 yang tadi dihapus. Terus temnya ini bakal di return ke main sebagai pengganti root yang baru. Jadi case 2 ini bisa dua kasus, entah anaknya di kiri ataupun di kanan. Buat case 3, karena waktunya nggak nyanda dan aku belum kasih update note in order, pre-order, post-order, kita bisa lanjut di pertemuan minggu depan aja. Berarti minggu depan kita punya utang buat ngelanjutin BST dulu sebelum aku bakal bahas recap lagi buat hash table yang C ini. Nih ya. Sekarang aku absen aja. Di sini aku panggil satu ya. Sarah Sakiyah, Yudhistira Ari lagi keluar jadi Kolim. Saya Jovan, Regina Florence, Reynaldo Vincent, Angko Valindo,